Baik, kita masuk ke metode penelitian. Di mana metode penelitian itu adalah cara, ya. Kan metode itu adalah cara untuk menjawab, ya, menjawab rumusan masalah itu. Atau misalkan adalah juga cara untuk menyelesaikan tujuan penelitian. Nah, jadi dua itu, ya, metode penelitian. Maka langkah yang paling tepat dalam memilih metode penelitian adalah tujuan penelitiannya, ya, atau rumusan penelitian. Jadi kita cek kalau dia di artikel penelitian, gitu ya, laporan penelitian, maka kan biasanya yang kita lihat adalah tujuannya, ya. This research is aimed to, gitu kan. Atau tujuan penelitian ini memiliki adalah sebagai berikut, gitu. Maka kita lihat tujuan penelitian. Nah, kalau tujuan penelitian itu dari mana? Ya berarti dari masalah, urgensi masalah dan gapnya dan latar belakangnya itu kan sudah satu kesatuan. Jadi sesuatu yang inline, ya, lurus lah istilahnya, gitu ya, antara gap permasalahan, gap urgensi, kemudian tujuan harus secara inline, ya, dalam satu garis lurus. Nah, bagaimana cara kita bisa membedakan dan memilih, ya? Kalau misalkan kata kita biasanya kalau dalam di dalam penelitian, metodologi penelitian, itu sudah seperti ada patternnya, ada pakemnya, gitu ya, ada pakemnya. Nah, misalkan ada kata kunci untuk menganalisis, ya, kemudian untuk eksplorasi, ya, mengidentifikasi. Nah, maka hal-hal yang seperti ini berarti akan masuk ke dalam ranah kualitatif. Itu, ya. Ini dalam kualitatif kalau yang seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan, ya, di tujuannya itu adalah mengembangkan, ya, mengembangkan, ya, jelas kalau ini artinya adalah ke penelitian pengembangan. Nah, kalau tujuannya itu adalah menguji, ya, membandingkan, kemudian mengukur, gitu ya, kemudian melihat hubungan, gitu ya, maka ini akan lari ke arah kuantitatif. Nah, kalau kata kuncinya adalah menerapkan, kemudian mengimplementasikan, ya. Kemudian apalagi, gitu ya, ya inilah kata kunci yang sejenis ini, maka ini adalah action research.
Nah, apakah terbatas pada ini, Pak? Ya masih banyak kata kerja yang lain bisa digunakan dalam tujuan gitu. Tetapi yang jelas setiap riset itu punya pakemnya sendiri, punya kategorisasinya sendiri-sendiri. Itu ya. Nah, kemudian Pak, di mana kalau literatur review? Nah, literatur review itu kan tujuannya adalah mengumpulkan informasi, ya kan? Jadi kalau misalkan mengumpulkan informasi ini sebenarnya masuk ke dalam kualitatif, tetapi dia lebih spesifik untuk information gathering, ya enggak sih, ya kan? Ya, mengumpulkan informasi lalu memberikan gambaran yang holistik misalkan. Ya, ini kualitatif tapi spesifik kepada literatur review. Ya, atau bisa juga misalkan memberikan konsepsi model, itu bisa memberikan konsepsi model dari sintesis dan sebagainya, itu bisa dengan cara literatur. Nah, itu spesifiknya seperti itu. Jadi nah, maka penting ya kita untuk menentukan tujuan yang tepat dari permasalahan yang kita inginkan. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan kita salah dalam mendeskripsikan tujuan dari gap, urgensi, masalah dan sebagainya, maka pemilihan metodenya juga pasti akan salah. Gitu. Nah, maka dari itu teman-teman di sini lihat, harus dianalisis dari imratnya tadi, introduction itu kan isinya ada gap, ada urgensi, ada novelty, ada permasalahan, kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan, ya kan? Kemudian tujuannya itu nanti akan ditarik lagi ke metode, baru dilaksanakan risetnya, lalu dilaporkan dalam bentuk hasil, kan seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang bisa kalian pahami sebagai sebuah pedoman ya. Sebenarnya ya ada hal lain gitu ya. Misalkan Pak, kalau misalkan kita mau survei. Nah, kalau survei itu gimana Pak? Maka survei itu dapat kita kategorikan sebagai mendeskripsikan gitu ya. Kalau kita mau mendeskripsikan berarti kita bisa menggunakan penelitian survei. Mendeskripsikan. Ya, mengidentifikasi juga dengan survei gitu ya, juga bisa. Nah, maka kalau ada mengidentifikasikan maka kita bisa menggunakan penelitian survei. Nah, surveinya bisa ke arah yang kualitatif, bisa yang kuantitatif, tergantung jenis instrumen yang untuk menentukan. Mungkin itu ya yang bisa kita informasikan untuk yang sekarang. Coba kita satu-satu ya untuk menunjukkan tujuan penelitiannya itu apa, lalu kita tarik atas ya, urgensi, gap dan permasalahannya. Dari situ kalau misalkan sudah inline berarti sudah betul ya. Kemudian lalu lari ke metode yang dipilih gitu. Oke, gitu ya, cukup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya salah Pak punya saya.